Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Barang sakti aku ini lagi yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan kita masuk di tanggal pertama di bulan September 2020. Yeay. Dan di episode kali ini Antiokers, kami sudah berhasil mendatangkan seorang narasumber yang akhir-akhir ini membuat ramai setiap WhatsApp grup Jumat di GPD Antiokers. Ramai ya, ramainya nggak dalam hal yang negatif, tapi pastinya dalam konteks yang positif. Siapakah dia? Kita akan ngobrol banyak dengan dia, bahas banyak banget. Salah satunya adalah pokok pentingnya adalah tentang musik. Dia ini adalah seorang pemuda yang orang tuanya juga nggak kalah terkenal banget. Yang satu orang tuanya adalah keyboardist handal, yang satu lagi pemimpin WL dan juga pemimpin dari kor gabungan, yaitu Om Rio dan juga Tante Esther Lau. Tapi yang kali ini anaknya akan kita ajak ngobrol. Siapakah dia? Papapapang. Dia adalah Milka Grace Lau, atau yang biasa kita kenal dengan Grace Lau. Halo Grace, selamat malam. Halo, selamat malam Antiokers. Oke, semangat banget. Harus dong, mudah-mudah harus semangat gitu. Grace Lau, apa kabar? Baik ya pastinya ya. Baik, puji Tuhan. Kakak, gimana kabar? Baik, terima kasih loh udah ditanya. Gak pernah loh ada yang gak pernah loh nanya aku kayak gitu. Pernah ya, tapi udah lama banget. Anyway, Grace, thank you banget udah mau hadir di podcast ini ya. Makasih banyak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Udah ya, nanti kita akan ngobrol banyak sama Grace karena dia baru-baru ini sungguh populer banget di grup WhatsApp setiap Idih. Oke, Grace Lau, sebelumnya pertama-tama di podcast ini selalu saya mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalannya nggak harus banyak-banyak sih, singkat juga boleh, kalau mau banyak juga boleh. Paling kayak sebutkan nama lengkap, terus panggilannya siapa biasanya, terus pelayanan di GPD Antioquia apa saja, dan kesibukan sekarang gimana dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau misalnya mau Instagram atau Twitter, boleh juga, nggak apa-apa. Iya, boleh. Oke, silakan Grace. Oke, halo, namaku Milka Ime. Biasa dipanggil Milka, tapi kalau di Antioquia aku lebih dikenal dengan Grace Lao, karena dari kecil dipanggilnya Grace. Aku sekarang ini seorang mahasiswi di Jogja, jurusan musik di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Kesibukanku akhir-akhir ini paling nulis-nulis lagu sendiri, dan doain aja supaya bisa rilis nanti setelah saya pandemi, amin. Terus, udah sih gitu aja paling Kak. Rilis lagu sendiri dan akan keluar pandemi. Wah, ini lagunya tentang apa nih? Bukan tentang aku kan? Enggak. Jangan lah ya. Kok pede? Kok pede ya? Memalukan sekali. Aduh, aku malu. Tapi yang pasti lagunya bakal keren banget ya, harusnya ya. Amin. Karya-karyanya. Grace Lau, seperti yang saya bilang, seperti yang kita dengar tadi, Grace Lau saat ini sekarang statusnya mahasiswi ya. Mahasiswi. Dan aku kenal Grace ini bukan pada mahasiswi, justru udah long time ago, bahkan waktu masih Grace SMA kayaknya, SMA kelas 2 atau 3 something ya. Dan sekarang di Institut Seni di Yogyakarta ya. Yeah. Itu ngambil jurusan apa, Grace? Aku yang ngambil jurusannya musik, prodinya penciptaan musik. Penciptaan musik. Oh. Nah, kurang lebih belajar apa sih tentang penciptaan musik? Maksudnya kalau dari aku tangkap kan programnya itu berarti ya ciptain lagu, terus kayak ciptain aransemen. Apakah hanya itu saja atau ada hal lain yang mungkin kita nggak tahu di prodi penciptaan musik? Oke, jadi secara keseluruhan sebenarnya ya belajar musik. Aku tetap belajar teori musik, analisis musik, harmoni. Tapi mulai masuk semester 5 lah, mulai masuk semester 5 itu aku udah mulai lebih diarahin ke komposisinya justru. Bagaimana cara mengompos sebuah lagu yang baik untuk menaikkan tensi lagu, menurunkan tensi lagu. Lebih ke mengompos musik sih. And so far, you enjoy it? I think so. Kalau nggak enjoy kayaknya udah keluar dari kemarin-kemarin, Kak. Oh, betul juga ya. Tapi kan ada memang kan mahasiswa yang memang dia merasa oh ya udahlah dia kuliah jalan aja terus karena udah telat. Tapi puji Tuhan Grace masih enjoy sampai saat ini ya. Masih enjoy sih. Nah, Grace,
kuliah di ISI. Apakah itu dari awal dari pada saat akhir-akhir menjelang lulus SMA itu emang udah rencanain gitu? Karena mungkin Grace senang musik nih, udah mulai cari-cari kampus mana nih yang kira-kira bagus gitu untuk mengakomodir passionnya Grace gitu. Apakah sudah rencanakan dari lulus SMA atau gimana? Nah, ini menurutku ini sebuah jalan Tuhan yang aku nggak pernah bisa bayangin juga sih. Nggak kebayang, karena dari aku emang sebenarnya SMP dulu pengen kuliah musik. Aku minta dulu sekolah di SMM dulu, kan di Jakarta ada SMM, Sekolah Menengah Musik. Tapi nggak dikasih sama papa, nggak dikasih sama mama. Terus gendem sendiri aja, jadinya nggak mau. Jadinya nggak mau ngambil musik, terus janji lah sama diri sendiri, pokoknya nggak mau musik. Dan akhirnya aku nyari alternatif dulu, aku juga tertarik komunikasi UI. Terus sempet pengen komunikasi UI, tapi karena aku dulu dari IPA kan, aku takut gak bisa ngejar ke IPS-nya di SBM. Terus waktu itu papa akhirnya mikir, kayaknya kamu itu aja Nek, kamu coba setahun dulu kamu gap setahun, terus kamu coba ke Amerika belajar bahasa dulu. Sebenarnya juga bahasa, cuman karena waktu itu visanya ditolak, terus aku takut 1 tahun itu aku nggak ngapa-ngapain. Karena aku takut itu, akhirnya kepikirlah apa aku harus tahun ini ngambil musik ya. Terus akhirnya karena ide itu, akhirnya cobalah mulai cari-cari, terus ketemu deh ada isi Jogja, dan dia kebetulan negeri, papa mama kan maunya aku kuliah negeri. Terus tes masuk, keterima ternyata. Gitu Kak, jadi nggak direncanain sebenarnya. Dan ya sampai sekarang ini seperti yang bilang tadi, enjoy ya, berarti memang jalan yang benar-benar desain Tuhan yang luar biasa banget ya. Jadi yang di awalnya sempat udah nggak mau ngambil musik lagi, ternyata arah-arahnya ke musik juga gitu. Iya gitu. Dan luar biasa. Grace, seperti yang tadi ya, yang dibilang tadi, papa dan mama tadi sempat merekomendasikan juga coba kuliah di sini dan segala macam. Tapi yang aku tahu kan sebenarnya papa dan mamanya Grace itu kan juga sebenarnya aku anggap seniman. Karena apa? Seniman, ya kalau orang berpikir bahwa seniman itu harus benar-benar mendedikasikan hidupnya dan segala macam, menurutku ya seniman yang namanya pelaku seni ya. Papa itu main keyboard, dan mama itu juga terlibat aktif di nyanyi dan sebagainya. Nah, apakah kesukaan Grace itu suka terhadap ya tadi cipta lagu, berkarya dan sebagainya itu ikut papa dan mama, atau memang itu pelan-pelan itu ketemu passionnya sendiri gitu? Kalau ngomong alasan pertama belajar musik, ya dari papa. Gue ngeliat papa main musik, terus seneng lah, pengen bisa juga. Tapi kemudian kalau untuk passionnya itu sendiri, aku nyari-nyari sendiri sih. Jadi emang aku dari SMP itu senang bikin lagu, Kak. Jadi emang udah senang bikin lagu sendiri, terus senang ngulik-ngulik sendiri. Jadi bukan karena ngelihat papa mama sih, karena papa mama kan nggak secara full juga mereka mendedikasikan hidupnya untuk musik gitu kan, nggak juga. Jadi aku lebih banyak ya nyari passionku sendiri sih. Dari itu daripada saat SMP. Momennya, ingat nggak sih momen di mana titik balik kamu, oke, awalnya aku nggak terlalu ini, tapi tiba-tiba aku yakin bahwa musik adalah jalan ninjaku kalau kata orang saat ini, atau apa namanya? Iya. Jadi itu yang sebenarnya aku butuhkan untuk ya dalam pendidikan atau dalam karir dan sebagainya gitu. Kalau titik balik yang aku bener-bener yakin kuliah sih. Pas ngejalanin kuliah itu. Pas ngejalanin kuliah, aku nonton konser anak musik, kan anak musik kadang bikin konser. Terus nggak tahu kenapa aku ngerasa ya aku di situ sih. Jadi dari lebih kayak gitu yang menguatkan ya, ini jalanku adalah di musik, dan sampai sekarang masih di musik ya. Nah, Grace, masih. Dari tadi kita bahas bahwa Grace masuk di ISI dan menikmati itu sampai sekarang, dan juga titik baliknya juga kebetulan di kampus juga. Aku pengen nanya banyak soal Grace dan juga kampusnya gitu ya. Grace sekarang ini sudah semester berapa?
Aku 7 nanti. Semester 7, berarti tahun depan harusnya ya? Selesai ya? Atau gimana? Iya. Tahun depan ya? Benar, tahun depan. Nah, aku nggak tahu nih konsep-konsep di apa namanya program studi musik itu seperti apa. Kalau yang aku tahu, kalau aku kan memang di komputer ya, aku komputer ada tugas akhir dan sebagainya gitu. Ada skripsi yang dengan dosen dan sebagainya. Apakah bayangan yang diberikan oleh dosen-dosen Grace di musik juga akan seperti itu? Akan ada kayak temu dengan dosen, mesti presentasi sesuatu dan sebagainya? Iya, aku nanti ini karena pandemi sih. Karena pandemi nggak bisa kan. Aku seharusnya kalau untuk penciptaan musik itu kita tugas akhir. Jadi kita tetap ada karya tulis juga, tapi karya tulisnya itu tentang karya musik kita dan karya musiknya itu dikonserkan. Dikonserkan. Wow. Harusnya dikonserkan. Itu tugasnya sendiri, individu atau kelompok? Individu. Oh, individu. Berarti bikin. Tapi yang memainkan karyanya rame-rame, maksudnya sama orang lain. Oh, gitu. Ya. Tulisannya bisa minta temen atau nyewa pemain. Tulisannya kita sendiri. Betul. Yes. Konsernya dibentuk bareng-bareng gitu ya. Tapi itu atas nama kita, konsernya tetap atas nama kita yang ujian. Oh, gitu. Ya, udah ada gambaran sih. Oke, berarti ya hampir sama kayak program studi lainnya, cuman ini karena musik, jadi karyanya juga berupa itu tadi ya, karya lagu, tulis dan sebagainya, dan akhirnya harus konser gitu dulu. Keren juga ya. Bikin konsernya juga harusnya dari dana masing-masing kan berarti ya? Iya. Tidak. Untuk gimana? Nyewa apa untuk ya itu misalnya kalau kita mau pakai orkestra ya kita minta teman-teman untuk main di orkestranya itu kan nggak ya kita bisa minta dan nggak bayar bisa tapi kan ya nggak enak lah. Secara kita sama-sama pemusik kita ngerti lah kalau mereka juga ada kebutuhan. Jadi ya kayak gitu keluar uang. Terus untuk nyewa soundman dan yang lain-lain gitu. Aku sebenarnya suka ngikutin Grace, karena kan Grace juga bagian dari pemuda nih. Aku nganggapnya bagian dari pemuda lah ya, karena sudah walaupun kamu pergi jauh dari Jakarta gitu, Bang, ya kita tidak masalah. Namanya juga, saya juga pergi jauh dari Medan kok, sama-sama. Kalau kita kan. Dan tapi so far ngerantau enak Grace? Enak sih, aku sih enjoy aja. Dan nggak, ya pasti homesick pasti sering terjadi gitu, tapi seharusnya masih aman lah ya, maksudnya tidak pernah merasa gitu. Nah, aku pengen lanjut lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena Grace juga pemuda, aku suka merhatiin behavior pemuda. Behavior itu maksudnya apa aktivitas mereka, terus yang bekerja mereka kerjanya kayak gimana, yang kuliahnya kayak gimana gitu. Grace aku sering update juga tentang apa aktivitas Grace. Salah satunya adalah waktu itu pernah ke Shanghai. Kalau nggak salah angka yang aku tangkap ya waktu itu pertukaran pelajar. Itu mau bener ya? Bener pertukaran pelajar ya. Nah, itu boleh diceritain sampai ke Shanghai gitu, tukar pelajar gitu. Jauh banget. Tapi boleh di-share gimana waktu itu? Kenapa bisa sampai pertukaran pelajar? Terus pengalaman di sana gimana dan sampai akhir gimana? Oke, jadi waktu itu emang prodiku waktu itu ada ngasih informasi tentang program pertukaran. Jadi di Shanghai itu ada namanya Shanghai Conservatory of Music. Dia konservatori musik yang cukup terkenal di Shanghai. Dia ngadain pertukaran pelajar. Jadi pokoknya dia boleh dari mana, maksudnya dari negara mana aja. Yang penting syaratnya usianya minimal 16 tahun, maksimal 40 tahun, dan itu bahkan nggak apa-apa, nggak ada latar musik. Jadi kita disuruh bikin CV aja. Dan di situ dia ada nawarin beberapa program sih emang, program pertukaran pelajarnya. Aku kemarin ngambilnya itu musik tradisional mereka. Jadi kemarin itu di sana aku belajar erhu. Erhu itu alat geseknya di sana. Jadi dia ada 2 senar. Terus kita mainnya pakai gesek kayak selo gitu. Lucu banget ya alat musiknya. Terus ya udah di situ aku belajar kultur mereka. Di situ ada pelajaran tentang sejarah mereka juga. Sejarah Cina mulai dari empire-nya. Terus aku juga belajar soal sejarah musiknya juga ada. Walaupun waktunya terbatas sih cuma sebulan. Tapi mostly sebenarnya aku lebih
berkesannya itunya sih jalan-jalannya. Karena kan di sana juga mereka ngajak kita jalan-jalan, jadi dibayarin sama mereka. Makan, hotel, apa semua itu udah dibayarin sama mereka. Kita cuma bayar uang kesananya aja, transport. Aku juga lihat sih postingan-postingan kamu sama ya memang nggak cuman orang-orang Tionghoanya ya yang di sana ya, tapi banyak kayak internasional kayaknya rangkanya ini Yes. ya. Ada banyak orang asing juga yang ke sana dan tadi seperti dibilang mempelajari juga kultur-kultur mereka. Ada sempat ngalamin culture shock nggak sih pada saat sampai sana? Lebih ke itu sih language, bahasa. Karena orang Cina tuh kan Inggrisnya nggak terlalu bagus. Sedangkan aku bahasa internasional yang aku paling bisa, maksudnya yang emang bisa itu kan ya Inggris lah. Tapi aku maksudnya even aku bisa Inggris pun itu tetap nggak menjamin karena ya gitu. Jadi aku tuh bisa yang nyasar gitu loh, terus mau nanya kayak excuse me where is this, terus mereka tuh malah ikut bingung. Nggak tau, gitu deh pokoknya kacau. Tapi memang suka gitu tahu. Aku lebih ke banyak experience orang-orang yang pada saat ke China sana, karena mereka juga memang nyaman dengan bahasa ibu kali ya, nyaman dengan bahasa ibu, tidak terlalu ini dan kalau nggak salah juga banyak negara-negara yang memang bukan berarti mereka nggak mau belajar bahasa Inggris, tapi lebih kayak udah Inggrisnya setengah-setengah aja, sedikit-sedikit aja gitu. Jadi sempat ngalamin itu. Mereka kan maksudnya menutup diri ya, karena aku ngelihatnya mereka tuh pengen berdiri sendiri. Makanya dengan mereka berdiri sendiri itu kayaknya mereka ngerasa kayak ya itu bahasa lain. Tapi ya nggak usah jauh-jauh sih. Sometimes juga ada misalnya orang asing yang datang ke Indonesia yang coba ngomong, ya bayanginnya gitu kali ya. Kalau misalnya ada orang asing datang ke Indonesia ngomong dengan orang-orang kita, ya mungkin akan ada kayak clash dari sisi bahasa ya, dari sisi pemahaman. Tapi ya harusnya dengan keterbatasan komunikasi pada saat sana, aku lihat kamu juga nggak sering kan mengalami itu, maksudnya kan, karena banyak teman-teman yang ini juga, maksudnya Iya. yang mengerti bahasa Inggris juga, mengerti bahasa internasional juga. Dan Kalau ke teman-temannya oke sih. kalau teman-temannya oke, tapi kalau misalnya suatu waktu ketemu butuh bantuan, Kalau jalan-jalan gitu, misalnya aku naik bis sama ada temanku juga, kan kita berdua dari Indo, berdua gitu, terus ya gitu, kita kan nggak bisa baca itunya, apa namanya, kanjinya, ya gitu, bingung jadi nyasar-nyasar. kalau aku dulu Mandarin katanya cuin. So tahu ke cuin ya, pokoknya yang itu kan Apa aksaranya itu ya, aksaranya itu. Jadi iya. dengan aku belajar Mandarin ada cuin, ada pinyin, Pingin, nah iya, pingin. pinyin dan juga cuin. Grace, berarti itu wah ada foto-fotonya. Aku lihat kamu sering posting video, foto dan segala macam, banyak lah ya. Instagram ya berarti. Ya, lumayan. Bawa apa sama papa mama waktu itu dari sana? Bawa apa ya? Mama kan ikut ya sama aku. Oh, mama ikut. Oh iya. Mama kan nyamperin sama kembarannya. Iya, kembarannya. Kaget lagi. Oh, mama kembar. Aku banyak gak tahu ya. Wah, mamamu kembar. Wah, wah. Ini masuk record sih. Aku bakal masuk record ini. Aku nggak tahu sama sekali. Ini aku harus bahas sama Tante Esther Lau. Kalau ketemu saya mau bahas pokoknya. Oh, ada kembaran. Wah, luar biasa. Mama tuh kembar. Oh. Berarti kamu suka bingung dong kalau misalnya, oh ini mama yang mana gitu. Atau udah ada beda? Enggak sih. Kelihatan bedanya cukup kelihatan. Tapi kalau mereka udah di satu, maksudnya ada satu yang di satu ruangan gitu, misalnya lagi mandi, terus nyanyi, itu aku nggak bisa bedain. Ini mama atau bibi, nggak tahu. Tapi kalau lagi mandi nyanyi gitu juga kita ngapain juga kan buat bedain. Misalnya kayak nyanyi. Udah penasaran aja sih. Oh iya benar-benar kayak tebak-tebakan bawang manggis. Oh pernah aja. Yang mana nih? Grace Lau sudah ke Shanghai, pertukaran pelajar, pasti banyak experience yang didapatkan. Grace Lau ada banyak banget pastinya ya experience di hal musik ya. Mungkin ada banyak yang aku nggak tahu. Dan salah satunya adalah yang baru-baru ini adalah satu pengalaman Grace yang menurut aku sangat-sangat
membanggakan lah, mengharumkan nama siapa ya? Nama Grace, nama papa mama. Dan aku harap membanggakan nama Grace juga karena asalnya dari Antioquia gitu. Tapi asik, iya sih. buat Antioquia nggak tahu, seperti yang sudah saya pancing tadi, Grace pada waktu lalu itu sempat mengikuti lomba cipta lagu yang kalau nggak salah Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Yes. Dan kalau aku sebenarnya aku udah tahu, tapi aku pengen pancing. Grace dapat ranking berapa, juara berapa? Nggak dapat juara berapa sih, cuman juara kategori lirik terbaik. Wih, lirik terbaik ya, wih, yes. Selamat. Oh, berarti banyak kategorinya ya, berarti ya? Ada 5 juara 1, juara 2, juara 3, lirik terbaik, lagu favorit. Lirik terbaik dan lagu favorit, dan Grace dapat lirik terbaik ya. Aku ini loh nonton IGTV-nya salah satu artis, Tamara Geraldine. Yes. Dia bilang dia tuh ini banget, amazed banget. Wah, ini liriknya aku suka banget. Dan memang aku lihat sih kata-katanya itu cukup jarang dipakai untuk ya nggak harus ini ya lagu Indonesia, bahkan lagu sekuler juga ini terlalu dalam dan puitis kalau bahasa puitis banget, dan keren banget Grace. Itu mungkin wah, itu salah satu lagu Indonesia yang menurut aku ya bukan lagu nasional, tapi untuk di konteks sebagai lagu cinta Indonesia itu luar biasa banget, keren banget. Aku pengen nanya Grace, bagaimana sih ikut lomba itu? Kapan? Kenapa bisa tahu ada lomba itu gitu? Apakah dari kampus atau dari mana? Sebelumnya kalau soal lirik ya Kak, itu sebenarnya kan dia lomba tulis lagu yang emang temanya tuh dia dari puisi Kak. Puisinya Bung Karno yang aku melihat Indonesia. Jadi itu sebenarnya kalau Kakak perhatiin lirik yang aku bikin itu sebenarnya aku mengambil dari puisinya. Nggak plek-plek banget sih, tapi itu cukup banyak kok aku ambil. Itu menyatukan ya aku suka nonton juga kayak misalkan Ada Apa Dengan Cinta atau mungkin karya-karya lain yang musikalisasi puisi. Banyak juga kan sebenarnya mereka ngambil dari puisi dan memusikkan puisi itu, tapi memang nggak semuanya works gitu kan, tapi yang ini salah satu yang works gitu. Terus gimana Grace? Aku awal tahu lombanya itu bukan dari kampus sih, dikirim sama temen. Jadi ada temen yang kasih info, ini ada lomba gitu. Dan awalnya tuh sebenarnya malah aku nggak pengen ikut, sih kayak oh ada lomba, ya udahlah gitu. Tapi terus itu kan hari terakhir tuh tanggal 10 Juli kemarin itu, hari terakhir untuk submit. Itu waktu itu tanggal 9-nya aku inget, yang kita kan waktu itu masih yang di rumah banget gitu. Aku bosen banget waktu itu, aku bingung mau ngapain. Terus aku lihat-lihat lagi, aku lihat chat, terus aku lihat itu informasi lomba yang kemarin. Terus aku mikir, apa aku coba bikin aja ya? Terus akhirnya aku coba bikin, dan aku nggak tahu juga entah kenapa, mungkin ya hikmat dari Tuhan kali ya. Itu aku 40 menit, sejam itu jadi lagunya. Jadi nulis lagunya itu jadi tinggal aransemennya aja gimana. Terus akhirnya tanggal 9 itu aku bener-bener kerjain, aku rekam suara, rekam itunya juga, iringannya juga. Terus tanggal 10-nya submit. Gitu, jadi ya sebenarnya last minute juga bikinnya. Yang Grace bilang, nggak dalam waktu yang jauh-jauh hari dari deadline submit, itu dikerjakan dan selesai tepat waktu. Hasilnya gimana setelah itu? Maksudnya hasilnya gimana? Hasil setelah submit itu kan artinya yang submit nggak cuman 10, 20, 30 orang dong, karena ini levelnya nasional. Hasil selanjutnya di submit itu seperti apa? Oh, jadi setelah kita submit itu dikasih sekitar 2 minggu dikasih 2 minggu baru itu pengumuman 50, kemarin harusnya 50 besar. Tapi terus karena Dewan Juri merasa banyak karya yang bagus, jadi dinaikin jadi 63 besar. Jadi dari total semua yang masuk 989 karya kalau nggak salah. Hampir 1000 lah. Hampir 1000 karya itu mereka sortin jadi 200, terus pengumuman 63 besar. Dan dari 63 besar itu
aku sih ngikutinnya kamu itu sampai 10 besar tuh, yang bener-bener ini banget kan, booming banget, ada daftar 10 yang kamu juga ngepost tuh di YouTube. Ini nih 10 besarnya nih, akan diumumkan lagi menjadi 5 besar gitu ya. Dan finalnya adalah Grace Lao masuk ke 5 besar. Aku pengen elaborasi lagi nanya Grace, karena kan yang aku tahu kamu submit itu berarti dengan hasil rekaman kamu, dengan tools yang kamu punya, software yang kamu punya, perangkat yang kamu punya. Tapi terakhir aku ngelihat itu di aransemen ulang oleh seorang keyboardist yang saya cukup kenal. Dia cukup terlibat banyak, dulu di acara Indosiar juga sering terlibat, namanya adalah Dian HP. Itu konteksnya gimana sih? Apakah memang semua lagu itu, oke, setelah ini akan dipilih beberapa komposer-komposer yang ternama untuk mengcover-cover itu gimana? Jadi dari 5 besar itu emang mereka pilihin. Mereka pilihin yang bakal aransemenin siapa. Dan kamu tahu? Dan kebetulan aku ternyata di aransemennya oleh Tante Dian HP. Dian HP ya. Nah, yang aku penasaran gitu, berarti itu dipilihin ya orang-orangnya sama timnya. Itu kamu dari awal udah tahu bakal dikompos sama beberapa orang-orang tersebut kayak Dian HP, terus juga kalau nggak salah Mas Berry Likumahua juga kan kalau nggak salah bagian dari ya Berry. Apakah memang dari awal tahu akan di aransemen ulang oleh mereka? Aku tahu bakal di aransemen ulang, tapi aku nggak tahu siapa yang aransemen. Dan ketika dapat yang tadi bilang Tante Dian HP, gimana perasaan? Kaget. Ya ampun, kaget kok langsung, karena waktu itu aku nonton sama papa kan. Terus ya kaget. Papa juga cukup kaget lah. Iya. Sebenarnya kalau banyak orang yang, mungkin ada orang yang nggak tahu Dian HP siapa, tapi saya yang cukup suka ngeliat acara-acara musik dan segala macam, Dian HP itu adalah salah satu dibilangnya pemusik yang sering digunakan ya untuk acara-acara sebagai backing musiknya atau mungkin mengiringi musiknya. Jadi ternama banget. Jadi ketika tahu bahwa Dian HP itu mengkompos ulang, bukan mengkompos, aransemen ulang ya. Aransemen ulang dari punyanya Grace, wah itu gila sih. Harusnya Dian HP keren juga. Gitu, dan akhirnya mendapatkan lirik terbaik. Waktu diumumkan lirik terbaik itu sempat kepikiran nggak sih bahwa oke, wah kayaknya itu dapatlah ini satu dari penghargaan ini gitu. Sempat ada bayangan nggak sih? Bayangan enggak sih Kak, karena kalau yang kategori lirik terbaik itu dia dipilihnya dari 10 besarnya khusus untuk yang lirik terbaik. Jadi aku untuk bersaing sama 10 teman-teman lain ya aku nggak kepikir sih untuk dapet itu. Apalagi untuk dapet yang juara 3-2-1-nya. Jadi nggak kepikir sih kalau aku sendiri. Tapi itu adalah suatu kebanggaan dan tepuk tangan, applause untuk Grace karena bisa mendapat itu. Itu kebanggaan banget, pastinya semua Antioquia itu kaum bapak, kaum ibu, TPM semua buat Grace. Selamat dari saya pribadi, congratulations Grace. Selamat. Thank you Kak. Selamat. Itu dapat berapa jadi? Apanya nih? Price-nya berapa? Apakah uang? Uang, piala, sama katanya sih sertifikat. Ini masih nunggu untuk pengirimannya. Oke. Itu price-nya boleh, ini kan saya kebetulan lagi butuh nih mic-nya. Kata kan nutup muka gitu. Boleh nggak ya? Anyway, sekali lagi congratulations Grace. Selamat dan semoga kita tunggu karya-karya berikutnya. Tadi juga udah dibilang habis pandemi juga bakal mengeluarkan sebuah karya juga gitu ya. Nah, aku pengen lanjut bahas, tadi kita udah bahas tentang Grace, tentang passionnya, kita juga udah bahas bagaimana karir dia dari kuliah sampai dia menciptakan lagu untuk tadi kompetisi. Kita pengen balik ke gereja kita GPD Antioquia. Aku kenal Grace itu udah main keyboard dari usia yang cukup muda karena dari remaja. Dan aku rasa Grace, waktu aku ngelihat ya, selain Jojo pastinya, satu-satunya remaja yang terlibat di pelayanan musik. Keyboard, drum, bass, gitar. Aku cuma lihat Grace pada saat itu, yang satu-satunya remaja yang main musik gitu. Jadi memang, wah ini anaknya ini dipakai Tuhan banget sebagai
ini ya apa namanya pemain musik karena dari kecil juga ambil kuliah jurusan musik juga memenangkan kompetisi seperti yang bilang tadi. Aku pengen nanya gitu, sampai saat ini setelah mengalami hal-hal yang sudah dilakukan oleh Grace ya, gimana sih kesan Grace dalam berkarya lewat musik? Lebih jelasnya, bagaimana suka duka yang Grace alami? Tantangannya gimana? Motivasinya untuk terus berkarya seperti apa? Karena pastinya kalau dalam hal seni, yang saya tahu juga banyak orang yang, waduh kenapa gue milih seni ya? Kenapa jalur sini ya? Tapi sampai saat ini, kesan Grace dalam berkarya lewat musik seperti apa? Nggak, pause dulu ya. Kak, bingung Kak, sumpah. Ini cut aja Kak. Sabar. Udah. Bingung. Ini ntar cut aja. Gimana ya? Suka dukanya ya? Nah, paling gini sih guys. Gimana? Kayak apa ya? Sebenarnya di sini momen Grace bisa ngomong juga gitu kayak ya lebih ke tadi sih kita goalnya Grace bisa cerita kayak sebenarnya ada masa dimana kayak wah ini kenapa milih musik, kenapa ngambil kuliah juga boleh gitu. Lebih ke kesan pesan selama ini sih, jadi kayak aduh ngambil ini sih pernah nggak sih ngerasain aduh salah jurusan dan sebagainya. Kalau misalnya nggak pernah juga nggak apa-apa. Tapi misalnya kayak pernah dicela dalam berkarya, aku nggak tahu sih. Kalau aku sih sering. Kalau Grace pernah nggak down gitu? Ya kurang lebih. Gitu. Nanti aku cut yang dari pertanyaanku, nanti aku trim, nanti ke sini. Oke? 3, 1. Menurut Grace gimana? Ya suka dukaku, aku ngerasanya banyakan suka sih. Ya walaupun tidak dipungkiri banyak juga dukanya. Sukanya karena aku ngerasa ya di jalan yang sekarang aku ambil ini emang ini apa yang aku mau. Ini apa yang aku bener-bener enjoy untuk lakukan gitu loh. Tapi dukanya kadang dengan melakukan apa yang aku suka itu, musik, kadang ya emang nggak semua orang sih bisa mengapresiasi karya kita. Contoh kasus dari lagu kemarin yang aku bikin untuk lomba itu ya bukan hujat sih, dapat apa sih Kak namanya tuh kalau misalnya disalahin, dapat tuduhan dapat tuduhan kalau aku plagiat kayak gitu kan ya nyakitin hati ya. Tapi ya menurutku ya itu sih resikonya kalau misalnya emang kita mau jadi seorang iman ya, emang harus mau untuk dikit. Dan mungkin aku sekarang ini ya lagi persiapan mental lah untuk nanti misalnya aku berkarya lebih banyak lagi dan pasti makin banyak kritik ya aku harus siap. Ya. Sebenarnya gini sih Grace, kalau kita ngelihat ya sekarang ini sosial media udah mulai berkembang, terus juga orang punya lebih banyak hak untuk merespon. Sekarang orang lebih punya banyak hak untuk memberikan apa yang mereka anggap benar. Sehingga kadang-kadang batasannya itu jadi luar biasa. Ya, jadi ini ya tidak terbatas. Kadang-kadang orang merasa ya udah kita punya andil untuk komentar gini-gini segala macam. Tapi kebetulan Grace juga udah masuk ke dunia ini ya. Itu yang harus dijalani dan kita harus tahu resiko itu, dan itu resiko besar seniman sih karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ada orang yang bilang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ketika kita bisa memuaskan semua orang pasti ada kesalahan di situ, tapi ya itu yang harus dipahami ya. Jadi semangat Grace maksudnya mau dibilang plagiat segala macam, toh lagu juga nadanya do sampai satu cuma tuh sampai do ya nanti sesuai aja. Tapi kan cara kita, kalau kita merasa bahwa kita sudah berkarya dengan track yang benar, kita jalan aja. Kalau aku sih semangatku untuk Grace gitu sih. Jadi Grace tetap berkarya aja, dan aku paham pasti Grace juga sudah tahu itu. Mungkin udah dapat dari mama juga, dari papa juga, dan going terus berkarya. Pasti aku yakin Grace bisa suatu saat akan menutup kritikan-kritikan yang nggak benar gitu ya. Ya, amin. Dan Grace tadi seperti dibilang berkarya. Aku pengen sebelum kita ngakhirin sesi ini, aku pengen pancing Grace nih, pengen nanya.
Ada Mm-mm. kepikiran nggak Grace? Bukan kepikiran. Ada planning nggak sih Grace untuk membuat lagu rohani juga? Cie. Kalau planning sebenarnya ada sih Kak, planning. Hmm? Cuman mungkin belum untuk waktu dekat masih belum. Oke, berarti nggak dalam waktu dekat ini ya dari kita. Ayo dong, kita bakal tunggu banget ada Grace untuk lagu rohani. Pasti kalau udah lagu yang nasional, lagu ini udah keren, wah lagu rohani kita nunggu banget sih. Pastinya ini bisa jadi untuk kemuliaan Tuhan juga. Di ending ini, Grace Lau, saya pengen ngasih Grace untuk memberikan closing statement. Sama seperti narasumber lainnya yang sudah datang ke sini. Aku pengen Grace lebih leluasa untuk memberikan harapannya untuk kedepannya. Kalau ada kesan pesan juga untuk Antiokers, untuk siapapun gitu ya, boleh juga disampaikan. Atau mungkin ada rencana-rencana Grace yang akan dilakukan, mungkin mau minta doa dan sebagainya, boleh juga di sesi ini. Kalau Grace siap, waktu dan tempat saya persilakan. Ya harapanku semoga kita semua tetap masih bisa kuat dalam pandemi ini. Semoga kita tetap semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan untuk aku sendiri juga, semoga aku tahun depan lulus. Amin. Dah. Berarti pandemi dan juga pendidikannya ya, supaya lulus tahun depan. Amin. Semoga semuanya dilancarkan. Yesus berkati semuanya. Grace Lau, di akhir episode, aku mau minta izin. Saya personally akan mendoakan apapun, mendoakan Grace juga, mendoakan semua Antiokers, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini semua boleh menjadi ini ya, menjadi sebuah inspirasi buat khususnya anak muda yang melihat Grace, melihat adalah Grace, bahwa berkarya ini seperti ini, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan kritikan orang. Boleh kritik itu kita terima, tapi biarlah jangan menjadi membuat kita demot ya, tapi biar itu menjadi pemacu kita ke depannya. Dan aku pengen mendoakan kita semua supaya setiap hari kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Boleh ya Grace ya? Iya. Oke, siap. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami ada pada malam hari ini semua karena keajaiban dan kemurahan Tuhan saja. Aku percaya Kau pertemukan kami di sini, hamba dan Grace, dan juga Antiokers yang mendengarkan ini semua karena kebaikan Tuhan juga. Bapa di surga, pada malam hari ini kami telah berdiskusi banyak sekali Tuhan tentang Grace, tentang apa yang dia alami, baik dari perkuliahannya, passionnya di musik, kompetisi apapun yang diikuti dan sebagainya. Kami percaya Tuhan Yesus terus pakai Grace untuk menjadi sumber berkat, sumber inspirasi bagi orang, terutama dia boleh menjadi anak ini menjadi anak yang luar biasa, karya-karyanya boleh menjadi sesuatu yang memberikan dampak bagi orang lain, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Grace banyak mengalami tantangan yang mungkin mencoba menghalangi, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama Grace. Biar Tuhan Kau terus kuatkan dia dan berikan dia hati yang percaya bahwa Tuhan punya andil untuk semua karya-karyanya. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pendengar kami, Antiokers Tuhan, dan seluruh jemaat Antioquia yang mungkin belum mendengar sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkati mereka pada malam hari ini. Engkau telah berkati mereka dalam satu hari ini yang panjang, mereka belum melakukan aktivitas mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati istirahat kami yang panjang pada malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan nyaman, besok bangun kembali dengan stamina dan juga semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan terus untuk negara ini Bapak, yang mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus, seperti COVID dan virus-virus atau penyakit lain yang Bapak mungkin masih melanda negara kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan akan segera sudahi semua ini Tuhan Yesus, dan kami boleh beraktivitas kembali, bergereja kembali terutama Tuhan, dengan nyaman, agar kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami Bapa, bagimu segala kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Grace Lao, sudah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol di sini, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk kesediaannya mampir di sini. Makasih. Iya, makasih kembali Kak. Semoga Grace sukses terus dengan apa yang cita-citakan, masuk tahun depan mau tugas akhir, dan semoga sukses, lulus dengan hasil memuaskan, dan bisa menjadi the next ini ya, Dian HP ataupun Berry. Oke, semangat terus Grace, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati Kak. Ya, itu dia tadi obrolan kita bareng Grace Lao. Banyak banget kita obrolin tentang apapun yang dilakukan dalam dari awal sampai akhir dia bermusik.
dan sampai akhirnya kemarin juga memenangkan sebuah kompetisi. Tapi yang saya mau ambil adalah yang mau saya bagikan ke Antiokers juga adalah tentang berkarya, bahwa pasti akan ada orang-orang yang mengkritik, baik itu mengkritik membangun ataupun mencoba menghancurkan kita. Tapi percayalah, setiap kritik itu kita pakai bukan untuk membuat kita demot, tapi menjadi satu acuan kita, batu loncatan supaya bisa berkembang dan lebih kuat lagi dalam berkarya. Thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. And don't forget like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah, atau bisa juga klik lonceng agar tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari GPDI Antioquia Tebet YouTube channel. Dan kalau misalnya Antiokers yang tadi tahu bahwa Milka Iman sudah mengikuti kompetisi dan mau tahu lagu apa sih yang udah dibuat, bisa langsung klik link di bawah ini. Sudah saya buatkan di deskripsi, nanti tinggal langsung masuk ke video dari Grace Lau. Thank you juga buat pros kita Ori Unika yang udah bikin skrip yang bagus banget hari ini, pertanyaan keren banget yang mengupas segalanya. Hahaha. Jangan lupa juga ada streaming 2 di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan Rohani hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah reming kita GPDI Antioquia Tebet seperti biasa streaming setiap pukul 8 pagi melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Nanti kalau misalnya ada perubahan lebih lanjut di tengah minggu misalnya, nanti akan ada pengumuman langsung dari Bapak Gembala melalui WhatsApp grup jemaat. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talk hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Akunin signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.